Sini, Ki. Maaf, Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi balaghana ramadana wa awsalana ilaih wa an'ama alaina bisiyami wal qiyami fihi innahu karimun yuhibbul ihsan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu jamaah salat tarawih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, malam ini kita sudah berada di separuh perjalanan kita. Mudah-mudahan kita, terutama yang hadir di masjid ini, Allah berikan kekuatan sampai berakhirnya Ramadan. Amin ya rabbal. Para bapak dan ibu, hadirin dan hadirat sekalian, Ramadan itu dari kata rafadha, yarfudu, artinya Ramadan itu membakar. Apa yang dibakar? Yarfudu adz-dzunub, yang dibakar adalah dosa. Jadi kita ini berterima kasih kepada Allah karena Allah sayang sama kita, sehingga Allah fasilitasi kita dengan ketemu bulan Ramadan. Biar apa? Biar dosa-dosa kita habis kebakar, habis kehapus. Dengan apa menghapus dosa-dosa di bulan Ramadan? Bi a'malis salihah, dengan amal-amal soleh. Puasa menghapus dosa, salat tarawih menghapus dosa. Jadi kalau siangnya puasa, maka dosa siang dihapus dengan puasa. Kalau malamnya qiyamul lail, malamnya sholat sunat taraweh, maka dosa malam hari dihapus dengan qiyam Ramadan. Maka insya Allah nih yang hadir semua, dosanya habis dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya. Tapi ada enggak orang yang udah ketemu Ramadan ternyata dosanya enggak dihapus oleh Allah? Ada enggak Pak? Banyak. Ya, bukan ada doang, banyak. Makanya kata Nabi apa? Ragima anfu, celaka dakhala Ramadan lam yughfar. Orang yang sudah ketemu dengan bulan Ramadan, dosanya enggak diampuni.
dosanya enggak dihapus. Ini kata Nabi, celaka besar. Jadi kerugian yang paling besar adalah kerugian ketika kita udah ketemu sama Ramadan, ternyata dosa kita enggak diampuni oleh Allah. Na'udzubillah. Paling celaka lagi nih para bapak ibu sekalian, kata ulama salaf apa? Malam yughfar fi Ramadan falan yughfar fi ma siwa. Ini sampai kata menggunakan kata lan nih ya. Kalau ada orang di bulan Ramadan dosanya enggak dihapus oleh Allah, falan yughfar fi ma siwa, maka orang itu tidak akan dihapus dosa-dosanya di bulan-bulan lain. Tuh, nauzubillah Pak, itu celaka besar tuh. Bulan Ramadan dosanya enggak dihapus oleh Allah dan berpeluang besar di bulan lain, di luar bulan Ramadan dosa orang itu enggak dihapus. Nih nauzubillah. Ya. Siapa orang yang kagak dihapus dosanya? Siang hari dia enggak berpuasa. Udah pasti tuh. Ya. Apalagi enggak puasanya sengaja. Kan yang dapat dispensasi tidak berpuasa kata Allah, faman kana minkum maridon aw ala safar. Orang yang punya rukhsah, dispensasi boleh tidak berpuasa kalau dia apa? Marid, sakit. Yang kedua, safar. Boleh. Tapi di ujung ayat ini kata Allah apa? Kalau kamu berpuasa, itu lebih baik buat kamu. Kenapa? Karena belum tentu habis lebaran kita masih ada umur apa enggak. Ya. Jadi orang yang tidak berpuasa sengaja meninggalkan puasa di bulan Ramadan karena pekerjaan, beratnya pekerjaan, dia rela meninggalkan puasa Ramadan, maka orang ini lan yughfar, tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau siangnya puasa, malamnya enggak tarawih? Ya. Diampuni enggak tuh dosanya? Ya. Jadi begini para bapak ibu sekalian, dari terbit fajar sejak kita imsak azan subuh kita sudah berpuasa. Satu harian full sampai maghrib. Maka dosa orang dari fajar sampai maghrib dihapus dengan sebab dia berpuasa. Kan dari maghrib sampai ke subuh lagi kita punya dosa enggak? Pasti. Kalau dia tidak qiyam Ramadan, kalau dia tidak melakukan sholat sunnah tarawih di malam harinya, maka tidak punya kesempatan dosa malam harinya dihapus. Makanya orang yang dari maghrib sampai ke fajar, kemudian dia sholat qiyam Ramadan, maka sholat malam hari ini menghapus dosa satu malam mantu. Dalilnya apa? Man shoma Ramadana, siapa orang yang telah berpuasa Ramadan, kufira, diampuni dosanya. Mana lagi dalilnya? Man qama, siapa orang yang melakukan qiyam Ramadan, maka di ujungnya gufira, diampuni dosanya. Maka kalau ada orang puasanya iya, tarawihnya enggak, orang itu tidak mendapatkan kesempurnaan Ramadan. Nah para bapak ibu sekalian, karena itu nih, di samping dua amalan itu ya, puasa dan qiyam, bagaimana nih supaya dosa-dosa kita dihapus oleh Allah? Satu, amalkan, baca doanya Nabi Yunus alaihissalam. Apa doanya Nabi Yunus?
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau dari wilayah Ujung Harapan nih, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau sholat subuhnya di Ujung Harapan, ya di wilayah Ujung Harapan tuh, di wilayahnya Al-Maghfurlah pakai Hajur Ali, wirid dari azan subuh menunggu iqamah ya, itu bacanya apa? Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Kemudian disambung la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 10 kali. Ya, doa Nabi Yunus dibaca menjelang iqamah. Wirid yang diajarkan oleh Al-Maghfurlah pakai Al itu. Kenapa para bapak ibu sekalian itu kita baca? Kita lihat. Coba Nabi Yunus itu ketika dicaplok ikan paus mendapatkan 3 kegelapan. Gelapnya dalam perut ikan. Ya, kita bayangkan tuh. Kalau kita masuk ke dalam perut ikan, itu gelapnya luar biasa. Yang kedua, gelapnya lautan. Jadi laut itu kalau sudah di dasar itu gelap. Yang ketiga, gelapnya malam. Kemudian Nabi Yunus tidak pernah berhenti. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Memuji Allah. Ya kan? Semakin Nabi Yunus sering mengucapkan doa ini, perut ikan itu panas. Bagaikan kita makan cabai banyak, perut kita ikut panas. Karena panas itu perut ikan, maka akhirnya dimuntahkanlah tuh Nabi Yunus dari mulut ikan. Berkat doa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pelajarannya apa Bapak Ibu sekalian? Kalau ada hidup kita lebih sulit dari sulitnya Nabi Yunus. Kalau ada hidup kita lebih gelap dari gelapnya perut ikan. Kalau ada hidup kita rasanya berat seperti lebih beratnya Nabi Yunus di dalam perut ikan, maka jangan pernah tinggalin nih doa ini setiap saat. Ya, kita kan punya kehidupan masing-masing. Ada orang yang berat hidupnya secara ekonomi. Ada orang yang berat hidupnya dalam rumah tangganya. Setiap hari anak istri berantem mulu. Ada orang yang berat dengan lingkungannya. Ada orang yang berat dengan kesehatannya. Jadi ujian hidupnya jauh lebih berat dari yang dirasakan oleh Nabi Yunus. Ini amal ini. Makanya Al-Maghfurlah pakai Hajur Ali ini menjadi wirid ketika dia sholat subuh. Jadi sebelum sholat subuh baca ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta 40 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin 10 kali. Biar apa para bapak ibu sekalian? Dibuka hidup kita pagi itu nggak ada kesulitan. Dibuka pagi itu hidup kita nggak ada yang berat. Dibuka pagi itu hidup kita nggak ada yang gelap. Semuanya Allah bukain jalannya. Allah kasih sinarnya. Allah permudah segala kesulitan-kesulitan kita. Maka doa Nabi Yunus ini menjadi satu amalan yang bisa kita lakukan. Nah, terutama lagi di bulan apa ini? Bulan Ramadan. Di mana tidak ada doa yang Allah tolak selama bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini
Mulai dari tanggal 1 sampai berakhir Ramadan, mau pagi hari, mau siang hari, mau malam hari, kapan saja selama full di bulan Ramadan, itu waktu-waktu yang mustajab untuk kita berdoa. 2, jangan ditinggal doanya Nabi Adam alaihissalam. Ya, apa doa Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam tagfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini ketika Nabi Adam melanggar perintah Allah. Nabi Adam apa? Rabbana zalamna. Ya Allah, kami yang salah. Kami yang salah, ya Allah, kami yang salah. Jadi orang nih kalau minta ampun sama Allah, akui kesalahannya. Ya, ini yang diajarkan oleh Nabi Adam. Rabbana zalamna, ya Allah, kami yang salah. Wa illam tagfir lana, kalau engkau tidak ampuni kami ya Allah, wa tarhamna, dan ketika engkau tidak rahmati kami ya Allah, lanakunanna minal khasirin, pasti kami termasuk orang-orang yang rugi. Apa artinya Bapak Ibu sekalian? Ya, orang kalau pengen selamat, 1, istighfar, minta ampun. Karena istighfar itu ibarat kita sakit, istighfar itu obat. Semakin sering orang itu beristighfar, maka semakin habis dia punya kesalahan dan dosa. Maka istighfar itu dibaca setiap saat. Boleh Nabi itu beristighfar sehari 70 kali. Dalam riwayat lain, Nabi beristighfar sehari 100 kali. Itu Nabi yang tidak punya dosa. Bagaimana dengan kita, orang yang tempatnya dosa? Maka istighfar kita jauh lebih banyak yang dibaca oleh Rasulullah. Yang kedua, orang itu kalau ingin gampang semua urusannya, cari rahmat Allah. Makanya watarhamna, jika engkau tidak kasih kami rahmatmu ya Allah, lanakunanna minal khasirin, pasti kami termasuk orang-orang yang rugi. Jadi yang kita cari itu adalah rahmat Allah. Ya, ini Bapak Ibu kemari, apa yang Bapak Ibu cari? Yang kita cari ini kesini rahmat Allah. Apa bukti kalau Bapak Ibu datang ke mani yang dicari rahmat Allah? Coba tadi ketika masuk ke dalam masjid, langkahkan kaki kanan, apa yang Bapak Ibu baca? Allahumma gfirli waftahli abwaba rahmatik. Tuh, ya. Jadi ketika masuk ke dalam masjid, yang pertama diminta Allahumma gfirli, ya Allah ampuni dosa saya. Masuknya aja ke masjid udah dihapus dosa kita. Waftahli, ya Allah bukain buat saya abwaba rahmatik, pintu-pintu rahmatmu. Jadi kita masuk kemari ini, yang kita minta adalah pintu-pintu rahmat Allah. Ya, jadi rahmat Allah itulah yang kita cari. Makanya Nabi Adam dan istrinya, kenapa yang diminta watarhamna, ya Allah kalau engkau tidak rahmati kami, rugi, kita rugi. Maka orang-orang yang ingin mendapatkan rahmat Allah masuk ke masjid, maka orang itu sudah mendapatkan rahmat Allah. Itu baru masuk doang tuh. Dia masuk, langsung biasain ketika masuk masjid apa? Nawaitu an a'takifa fi hadal masjid madumtu fihi lillahi ta'ala. Ini biasa ini. Kalau masuk masjid baca ini nih. Nawaitu an a'takifa, saya niat beriktikaf selama saya berada di dalam masjid ini karena Allah Ta'ala. Jadi duduknya, zikirnya, sholatnya, lamanya 10 menit, 30 menit, itu sudah bernilaikan pahala iktikaf. Dan iktikaf itu di dalam bulan Ramadan ada di ujung.
wa antum akifuna fil masajid. Jadi bulan Ramadan itu ada yang namanya agenda iktikaf. Ya, baik iktikaf ia madum tufihi, selama saya berada di dalamnya, atau iktikaf di 10 terakhir bulan Ramadan. Setelah iktikaf apa? Salat. Salatnya ini adalah mendatangkan rahmat Allah. Jadi kalau di luar sana, sebelum kita masuk masjid, nih di kepala kita berbagai macam masalah yang ada. Dari rumah punya masalah. Masalah dengan istri, masalah dengan anak, masalah dengan utang, banyak masalah ketika kita dari luar sana masuk ke masjid. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, dengan masuknya saya ke sini, bukain pintu-pintu rahmatmu. Sujud. Ketika sujud, kata Nabi, aqrabu ma yakunul abdu mir rabbihi wa huwa sajid. Paling dekat hambaku dengan aku, kata Allah, ketika dia sujud. Orang yang paling dekat dengan Allah ketika dia sujud. Maka kata Nabi, fa'aksiru ad-du'a. Ketika kita sujud nih kepala kita, maka banyakin doa di situ. Disitulah akan turun yang namanya rahmat Allah. Ya, minimal nih, kalau dari rumah tadi kemari ada masalah, walaupun masalahnya belum selesai, minimal hati kita tenang. Ketenangan itulah rahmat Allah. Yang ketiga, terakhir ya, yang kita biasakan nih. Di sini kemarin saya sholat subuh di sini, termasuk yang sudah ngamalin. Apa? Saidul istighfar. Saidul istighfar ini dibaca setiap habis maghrib dan setiap habis sholat subuh. Ya, saya ulangi. Saidul istighfar ini dibaca setiap habis maghrib dan habis subuh. Allahumma anta rabbi, la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka, sampai faghfirli, ya, sampai ampuni dosa-dosa. Apa kata Nabi? Man qalaha, siapa orang yang membaca saidul istighfar, wa huwa muqinun, dia yakin dengan saidul istighfar fil lail, yaitu ketika maghrib, dibaca ketika habis maghrib, qabla ayyumsiya, ya, atau ayyusbiha, orang itu mati sebelum subuh datang. Ini tadi habis maghrib kita udah baca saidul istighfar, ternyata kita dijemput oleh Israel sebelum subuh nih, mau jam 10 malam kek, mau 12 malam, mau 1 pagi, pokoknya belum subuh, kita dijemput oleh Israel. Wa huwa min ahlil jannah, orang itu dicatat sebagai penghuni surga yang ngamalin saidul istighfar setiap habis maghrib. Cuma kata Nabi, man qalaha minan nahari, siapa orang yang membaca saidul istighfar siang hari, yaitu habis sholat subuh, dia yakin dengan saidul istighfar, famata qabla ayyumsiya, dia mati sebelum datang waktu sore. Habis sholat subuh kita baca saidul istighfar, terus mati tuh jam 9 pagi kayak jam 12 sampai jam 3 sampai asar, sebelum maghrib orang itu mati, maka orang itu dicatat min ahlil jannah, termasuk orang penghuni surga. Mudah-mudahan ya, tuh 3 doa jangan sampai kita tinggalkan. Doanya Nabi Yunus mengeluarkan kesulitan kita, kemudian doanya Nabi Adam, dan doanya saidul istighfar. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dan selalu hadir di bulan Ramadan ini, Allah ampuni dosanya, Allah hapus dosanya seperti bayi yang baru dilahirkan bersih. Ala hadiniya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih dan mohon maaf. Hadanallahu wa ikum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.